Jadi, em, saya akan mengulang kembali yang namanya bagaimana kita mau menyusun resensi atau ulasan. Jadi ikut saja struktur yang ini. Nah, kalau kita mau meresensi atau mengulas suatu novel itu, perhatikan ada identitas buku. Jadi tulis judul bukunya apa. Kemudian nama pengarangnya siapa, tahun terbit apa, nama penerbit apa, kota terbitnya di mana. Kemudian isi-isi pokok dari buku itu, atau bisa tolong tuliskan sinopsisnya. Ini sinopsis ini sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Jadi pokok-pokok cerita awalnya bagaimana, mereka konfliknya bagaimana sampai di penyelesaian. Tapi cuma secara singkat. Kemudian kepengarangan. Kepengarangan itu maksudnya jelaskan tentang siapa yang mengarang buku ini. Jadi misalnya kita pakai saja misalnya Misael. Misael meresensi novelnya Misael namanya Sekolah. Nah, orang boleh tulis kepengarangannya begini. Novel Sekolah karya Misael ini adalah novel pertama yang dikeluarkan pada tahun 2021, atau enggak bisa jadi novel Misael ini adalah novel ketiganya di tahun 2021. Maksudnya kepengarangan itu berceritalah tentang ini, si pengarang buku ini, si pengarang novel ini. Itu maksudnya. Ndak perlu kita banyak-banyak, tuliskan saja yang penting ada, kita mengapresiasi itu pengarang dari novel ini. Selanjutnya, keunggulan isi buku paling pasti kalian sudah tahu. Misalnya buku ini menarik dari segi mananya, dia punya banyak amanat, dia punya banyak nilai moral di dalam. Orang boleh lihat di situ. Kemudian kekurangan, kalau ada kekurangan di buku ini boleh kalian cantumkan di situ beserta saran-saran. Jadi kalau misalnya kekurangan di buku ini yaitu terlalu tebal, misalnya, jadi susah untuk dibawa ke sana kemari. Misalnya, saran-saran mungkin supaya dia tidak terlalu tebal, covernya pakai yang tipis saja supaya tidak buku yang sudah tebal tidak tambah tebal. Itu kan boleh saran-saran, karena saran-saran ini kalau mau menuliskan ulasan itu berdasarkan pribadi kita. Jadi apa yang kita rasakan ketika kita telah membaca ini novel ini, itu yang kita resensi, itu yang kita tuliskan ulasannya supaya membantu untuk teman-teman yang lain yang ingin membaca novel itu. Misalnya kita beda kalau misalnya mau menuliskan biografi, itu kan harus sesuai dengan fakta, keadaannya harus begitu, tinggal kita menceritakan kembali. Tapi kalau resensi itu berangkat dari pribadi kita setelah membaca karya orang, apa yang ada di situ, pendapat kita tentang karya orang itu bagaimana. Jadi itu mengapa saya buat ini, karena yang saya lihat teman-teman yang lain sudah mengumpulkan tugas tapi tidak sesuai dengan struktur ini, ya, tidak ada identitas. Judul bukunya paling cuma ada judul bukunya, nama pengarangnya tidak ada, tahun terbitnya tidak ada. Itu jadi bagaimana ya, coba perhatikan ini supaya jadi panduan. Nah, panduan kalian menuliskan ini, struktur yang ini. Saya sudah menjelaskan beberapa kali, semoga kalian paham. Ya.